Shalom saudara-saudara, semoga kita semua dalam sukacita dan dalam keadaan sehat-sehat. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu limpah telah menyediakan kepada kita satu sahabat lagi lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami agar kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan layakkan ya Bapa untuk berbicara mewakili Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang ini sedang berada di pintu akhir perjalanan hidup di atas dunia ini. Bila mana kita flashback ke belakang, melihat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, perubahan yang luar biasa. Bila kita masuk ke dalam Alkitab untuk melihat, membandingkan setiap peristiwa yang terjadi saat ini, maka amaran dari Yesus Kristus kepada murid-murid, kepada orang-orang di zaman dahulu tentang akhir zaman, semua terjadi saat ini. Saudara-saudaraku yang kasih, hari ini kita mau belajar sejenak persiapan untuk krisis zaman akhir dan malapetaka. Biasanya orang, khususnya penyelamat, tim-tim penyelamat seperti Basarnas di negara kita ini, itu tidak mudah. Itu adalah orang-orang pilihan yang dilatih lebih dahulu menghadapi medan-medan untuk penyelamatan pada saat bencana. Bagaimana menyelamatkan orang yang kena longsor, ditimpa longsor, bagaimana menyelamatkan orang yang ditimpa oleh gedung, bagaimana menyelamatkan orang ya di dalam api, di dalam air. Saudaraku yang kasih, mereka harus latihan dan belajar dan belajar dan belajar serta latihan berulang-ulang. Hari terakhir di bumi segera akan terjadi. Ingatkah kita dengan peristiwa air bah? Amaran yang cukup lama, 100 tahun lebih. Setiap hari pada saat Nuh bertukang dengan anak-anaknya, bahkan mungkin ada orang lain yang ikut bersama-sama dengan mereka, mengingatkan manusia untuk hari yang dahsyat itu. Ingatkah kita dengan peristiwa Sodom dan Gomora? Bagaimana tawaran kemurahan Allah sampai Abraham mengatakan kalau ada 50, 45, 40, bahkan sampai 10. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah keselamatan itu sangat mahal harganya. Ingat kita dengan kehancuran Yerusalem, bahwa Yesus sendiri yang menyampaikan kepada mereka sampai dia menatap Yerusalem di akhir perjalanannya di dunia ini. Dia menangis. Saudaraku, semua amaran ini sudah dilakukan dan itu semua terjadi. Sekarang peristiwa apa lagi yang harus kita lihat sehingga kita baru sadar dan mengerti? Amaran waktu yang lalu, kemarin, hari ini, dengan semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, harusnya sudah menjadi bagian kita untuk bersyukur kepada Tuhan agar kita lebih siap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali.
Yang menjadi ayat inti dalam pelajaran ini, Matius 24 ayat 44 sampai 46. Inilah kata dari Yesus sendiri. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudaraku yang kasih, amaran sudah cukup banyak. Tiap hari kita belajar renungan pagi, sekolah Sabat, kita belajar hari Rabu malam, kita belajar hari Sabat. Bahkan di zaman masa pandemi ini tiap hari ada doa subuh, ada seminar dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang kasih, tanda-tanda zaman sudah digenapi bahwa kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Itulah sebabnya hari-hari kehidupan kita ini penting dan hikmat. Ingat saudaraku, Roh Allah secara perlahan-lahan sedang ditarik dari bumi. Bala dan penghakiman sudah jatuh atas orang-orang yang memandang rendah kepada kemurahan Allah. Manusia tiap hari sekarang ini meninggal dunia. Ada banyak malapetaka di laut, malapetaka di darat, keadaan sosial yang kacau, bahaya perang, semua memberi isyarat, meramalkan kejadian-kejadian yang berikut yang lebih besar lagi. Ini dituliskan dalam Pelayanan yang Membahagiakan halaman 127. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, alat-alat kejahatan sekarang ini sedang digabungkan dengan kekuatan yang besar oleh kuasa kegelapan. Mereka saling menguatkan untuk krisis yang besar yang terakhir ini. Peperangan besar secara segera berlangsung di dunia kita. Dan itu adalah pergerakan terakhir yang akan berlangsung begitu cepat, saudara. Saudara yang kasih, kita perlu sadar. Hari-hari ini berjalan begitu cepat. Kematian datang begitu cepat. Penyakit, resesi, semua datang begitu cepat, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang dirasuk setan sekarang ini sedang mencabut nyawa orang, laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak. Laki-laki sudah jatuh cinta kepada kejahatan. Terjadilah setiap jenis kejahatan sekarang ini di atas dunia ini. Ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, sesuatu yang menentukan hampir terjadi. Sekarang inilah waktunya di mana keinginan yang meluap-luap bagi semua yang hidup. Ambisi pemerintah, penguasa, orang yang dipercayakan memegang jabatan dan kekuasaan, pemikir dari semua tingkatan, sekarang sedang menaruh perhatian atas peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu di masa pandemi ini ada banyak sekali ide-ide yang muncul, pemikiran-pemikiran yang muncul, sedang menggoncang dunia ini. Namun korban dari hari ke hari semakin bertambah-tambah. Saudara-saudara, dunia kita sekarang sedang berada di pinggiran krisis yang menakjubkan. Di dalam Pendidikan halaman 197-180, malaikat-malaikat sedang menahan angin perselisihan agar tidak berhembus sampai dunia diberi amaran tentang kebinasan yang segera akan datang. Angin topan itu sedang siap menggoncang bumi. Dan apabila Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melepaskan angin itu, akan terjadi satu pemandangan yang tidak dapat digambarkan oleh pikiran manusia. Saudara-saudaraku, sekarang ini dunia kita ini sebenarnya dalam kendali Tuhan.
Malaikat itu sedang menahan keempat mata angin itu. Ingat saudaraku, kota-kota besar akan disapu. Dan siapakah yang harus pergi mengamarkan mereka? Sama seperti Ninive. Kota Ninive yang mau dibinasakan itu, siapa yang pergi untuk mengamarkan ke sana? Kita tahu cerita tentang Yunus. Waktunya sudah dekat, di mana kota-kota besar akan disapu. Dan mereka ini harus diberi amaran tentang penghakiman yang akan datang. Tapi pertanyaan, siapakah yang memberikan pelaksanaan kepada pekerjaan ini? Pelayanan dengan segenap hati yang diperlukan oleh Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penghakiman Allah ada di dunia ini sekarang. Sementara dunia ini digoncang oleh semangat peperangan. Nubuatan Daniel dalam pasal 11 sudah hampir mencapai puncak penggenapannya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Bersedialah selagi ada kesempatan. Sementara agresi keagamaan menumbangkan kebebasan bangsa kita, mereka yang mau berdiri mempertahankan kebebasan hati nurani akan ditempatkan dalam posisi yang tidak pantas. Jadi saudaraku, justru orang-orang yang benar itu akan berada di dalam pesakitan. Orang-orang yang mempertahankan kebenaran sebentar akan teraniaya. Akan terjadi agresi keagamaan. Itulah sebabnya selagi masih ada kesempatan, mereka harus menjadi cerdas mengenai penyakit, mengenai penyebabnya, mengenai pencegahannya, mengenai penyembuhannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Matius 25 ayat 40 firman itu berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk mengamarkan dunia ini. Dan bukan hanya mengamarkan, tetapi melayani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di manakah Anda sibuk sekarang? Apakah Anda sibuk untuk mengamarkan dunia dan melayani, atau sibuk dengan yang lain? Saudara boleh jawab sendiri. Dalam manuskrip 25 tahun 1894, tulisan dari hamba Tuhan katakan, selagi kita beroleh kesempatan, kita harus bersedia memberi pertolongan dengan segera kepada mereka yang mendapat tekanan yang berat. Sekarang ini dibutuhkan tangan yang menolong untuk mengurangi penderitaan. Saudara-saudaraku khususnya yang memiliki latar belakang dari kesehatan, ingat ini saudara-saudara. Bahkan kita sekalipun tidak ada latar belakang untuk itu, kita harus kerjasama. Di mana pekerjaan reformasi kesehatan adalah sarana Allah untuk mengurangi penderitaan di dunia ini dan untuk menyucikan umatnya. Ajarlah anggota jemaat supaya bertindak selaku tangan Allah, menolong dengan bekerja sama dengan guru pekerja dalam memulihkan kesehatan fisik dan rohani. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau boleh saya sampaikan dalam kalimat yang lain, bahwa kita sebenarnya mempunyai tugas sekarang ini menolong orang lain, menyembuhkan penyakit mereka, bukan justru bekerja sekarang ini merusak hubungan, merusak suasana yang baik, menguras waktu kita justru untuk menjatuhkan. Tidak, kita harus menyembuhkan, memulihkan saudara. Kita semua harus terlibat. Di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 23 yang dikutip dalam General Conference Bulletin tanggal 12 April tahun 1901. Perhatikan kata-kata ini.
datanglah mengambil pertolongan dari Tuhan. Kepada pertolongan dari Tuhan melawan kepada kuasa kegelapan yang perkasa. Agar tidak dikatakan kepada Anda, kutukilah Meroz, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidak mengambil bagian dalam pelayanan ini, yang tidak mau mengamarkan orang lain untuk diselamatkan, saudara akan dikutuk seperti kalimat dalam Hakim-Hakim 5 ayat 23. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pekerjaan misionaris medis haruslah menjadi bagian pekerjaan setiap gereja di negeri kita. Selanjutnya, bahwa pekerjaan misionaris medis ini harus dimajukan dengan sungguh-sungguh, dengan mana belum pernah dilaksanakan. Karena pekerjaan-pekerjaan ini membuka pintu kebenaran memasuki kota-kota besar. Testimonies jilid 9 halaman 167. Saudara yang kasih, di setiap kota di mana ada gereja, jadi kita punya utang sekarang ini gereja kita. Perlu ada tempat pengobatan dapat diberikan. Satu tempat harus disediakan di mana perawatan pantas diberikan kepada orang yang sakit pada umumnya. Bangunan itu mungkin tidak megah, bahkan kasar, tapi harus dilengkapi dengan fasilitas untuk memberikan pengobatan yang sederhana. Ya, bagi jemaat kita, ini perlu ada dokter di sini, ada perawat. Mari gunakan lokasi gereja ini untuk menjadi saluran pengobatan sederhana. Penginjilan misionaris medis ini yang begitu dibutuhkan pada krisis akhir. Nyonya White katakan begini, hatiku sedih sekali memandang gereja-gereja kita yang seharusnya dihubungkan dalam hati dan jiwa mempraktekkan pekerjaan misionaris medis. Dan saya ingin mengatakan kepadamu, tidak lama lagi tidak ada pekerjaan dilakukan di bidang penginjilan kecuali pekerjaan misionaris medis. Jadi saudara, di sini ada banyak lokal di sekitar kita. Boleh kita gunakan satu untuk menyediakan tempat membawa kesembuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ini adalah tugas gereja. Misi Yesus. Dalam Matius 8 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Tapi selanjutnya, tolong perhatikan, 1 Korintus 12 ayat 28. Mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dilanjutkan dalam Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu ia meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan kepada kita pada sahabat ini, Yesus datang membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Pemulihan fisik, pemulihan rohani. Mengamarkan kota-kota dan desa-desa. Dan Yesus sekarang ada di sorga. Sekarang kita adalah murid Yesus. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah pengikut Yesus. Kita bertanggung jawab untuk membawa pekabaran, mengamarkan dunia ini. Membawa kesembuhan. Gereja kita, saya rindu, terima pekabaran ini. Mari kita bangun satu ruangan, walaupun sederhana, untuk bisa melayani orang lain yang sakit. Boleh kita mendoakan mereka, boleh kita menguatkan mereka.
Kesusahan timbul di antara bangsa-bangsa. Kesusahan yang tidak berhenti sampai Yesus datang. Sebagaimana belum terjadi, kita perlu bersatu padu. Melayani Dia yang sudah menyediakan tahtanya di sorga dan kerajaannya memerintah seluruh alam semesta. Allah tidak melupakan umatnya. Dan kita kuat kalau tidak meninggalkan Dia. Dan ini janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pelajaran kita pada saat ini, mari, ini krisis akhir zaman, malapetaka banyak terjadi. Umat Tuhan dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai pertolongan, mengurangi penderitaan dunia ini. Dan saudara, saya mempunyai tanggung jawab untuk itu. Mari kita sambut panggilan Tuhan ini dengan boleh melakukan yang terbaik, khususnya misionaris medis di akhir zaman ini. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami puji muliakan Tuhan. Terima kasih pekabaran yang indah pada sahabat ini. Biarlah kami sadar bahwa hari ini adalah hari yang terakhir. Urapi kami, berikan akal budi hikmat, agar kami secara pribadi maupun gereja menjadi saluran berkat, menolong orang lain, mengamarkan orang lain yang berada dalam kegelapan kepada terang-Mu, yang sakit untuk disembuhkan, baik fisik maupun rohani mereka. Urapi kami semua ya Bapa, ampuni dosa kami. Angkat tangan-Mu yang penuh kasih, mencurahkan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.